Dalam suatu kelas terdapat 12 murid laki-laki dan 16 murid perempuan. Rata-rata nilai ulangan matematika di kelas tersebut adalah 80. Setelah melihat hasil tersebut, guru matematika memberikan kesempatan kepada 4 murid dengan nilai masing-masing 52, 56, 62, dan 66 untuk melakukan remedial. Diketahui bahwa nilai rata-rata peserta remedial naik 7 poin. Kita diminta menguji yang nomor 1. Akan dipilih pengurus inti kelas yang terdiri dari 5 murid. Berilah tanda pada kolom yang sesuai. Pernyataan yang pertama, banyak cara memilih sehingga semua pengurus inti merupakan murid perempuan adalah 4.368. Tadi kita buat dulu garis besar dari pernyataan soal. Ada 12 murid laki-laki, kemudian ada 16 murid perempuan, dengan rata-rata gabungannya, katanya ini adalah 80 skornya. Kemudian dari sini itu nanti ada remedial 4 orang. Remedial, yaitu yang berskor 52, 56, kemudian 62, dan 66. Disebutkan pula setelah melakukan remedial, peserta rata-rata yang tadi, yang remedial ini naik 7 poin. Ya, remedial naik 7 poin. Kita diminta nomor 1 dahulu ya. Dari keseluruhan ini akan dipilih 5 orang murid yang akan menjadi pengurus inti kelasnya. Ya. Untuk yang pertama, pernyataan nomor 1 yang A. Saya bikin yang pertama. Yang ini yang pertama ya. Banyak cara memilih sehingga pengurus inti merupakan murid perempuan. Jadi pengurus inti perempuan adalah perempuan seluruhnya. Perempuan itu ada 16 orang. Jadi kalau misalnya kita buat, berarti ini adalah memilih 5 dari 16. Jadi tinggal kita kalikan, kita akan peroleh kombinasi 5 dari 16, berarti 16 faktorial dibagi dengan 16 kurang 5 berarti 11 faktorial. Jadi faktorial dibagi 5 faktorial. Sekarang kita pecah jadi 16 kali 15 kali 14 kali 13 kali 12, nanti 11 faktorialnya akan habis, dibagi dengan 5 faktorial. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Selanjutnya ini nanti akan kita sederhanakan ya. Jadi 3 ini akan menghabiskan angka 12, kemudian 5 dengan ini dapat 3, 2 dengan 14 dapat 7, berarti 16 kali 3 itu adalah 48, dikalikan dengan ini nilainya adalah 91. Dapatlah hasilnya 4.368. Jadi nomor 1 ini yang pernyataan pertama itu adalah benar. Kemudian yang kedua. Yang kedua kita buat banyak cara memilih sehingga semua pengurus inti merupakan laki-laki. Semuanya laki-laki. Pengurus inti laki-laki. Berarti kita bikin lagi. Laki-laki tadi ada 12 orang, berarti mengambil 5 dari 12 karena pengurus intinya 5 orang. Tinggal kita sederhanakan. 12 faktorial dibagi dengan 7 faktorial kalikan dengan 5 faktorial. Ini kita pecah menjadi 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8, 7-nya nanti akan habis, dibagi dengan 5 faktorial, berarti 5 kali 4 kali 3
kali 2 kali 1. Kita akan sederhanakan, berarti 4 dengan 2 menghabiskan angka 8, 3 dengan 9 sisa 3, 5 dengan 10 sisa 2. Jadi kalau kita kalikan, 12 dikalikan dengan 11 kali 6 berarti 66. Jadi sama dengan 792. Artinya, pernyataan yang dibilang itu ada banyak caranya 495 itu adalah salah. Kemudian yang ketiga, banyak cara memilih sehingga terdapat 2 murid laki-laki sebagai pengurus inti. Katanya disebutkan ini adalah tepat 2 murid laki-laki. Artinya, bisa kita buat pengurus inti itu terdiri dari 2 laki-laki dan 3 perempuan. 2 laki-laki dan 3 perempuan. Sekarang tinggal kita cari nilainya, berarti memilih 2 dari laki-laki itu adalah kombinasi 2 dari 12 dikalikan dengan kombinasi 3 dari 16. Kita sederhanakan, 12 dikalikan 11 dikalikan 10 faktorial dibagi 2 faktorial. Ini 10 faktorialnya akan habis. 2 kali 1 dikalikan dengan 16 kali 15 kali 14 kali 13 dibagi dengan yang di sini 13 faktorial nanti akan habis. Ini 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. Ini akan habis. Selanjutnya kita sederhanakan. 3 dengan 15, ini dapat 5. 2 dengan 14 dapat 7. Yang ini nanti 2 dengan 12 dapat 6. Jadi nilainya itu adalah, saya tulis di bawah ya, 66 dikalikan dengan 16 dikalikan dengan 35. Yang ini tadi. Nanti dapatlah hasilnya 33.600. Jadi pernyataan yang ketiga ini adalah pernyataan yang salah. Ini. Jadi jawabannya itu adalah yang benar, salah, salah, yaitu opsi yang C. Kita akan lanjut masih soal ini, tetapi yang ditanyakan akan berbeda. Selanjutnya, soal yang berikutnya, untuk teksnya masih sama, kita akan diminta menguji nilai kebenaran dari 4 buah pernyataan berikut. Tadi kita udah simpulkan ada 12 murid laki-laki dan 16 murid perempuan. Kemudian rata-rata gabungannya 80, yang remedial ada 4 siswa, dengan catatan setelah remedial naik 7 poin untuk yang keempat orang ini. Sekarang kita akan uji untuk pernyataan yang pertama. Rata-rata nilai kelas tanpa memperhitungkan keempat murid yang mengikuti remedial. Disebutkan di sini adalah 83,5. Kita akan cek. Perhatikan yang pertama. Kita ketahui sigma nilai dari 28 orang. 28 orang berarti itu adalah rata-rata gabungannya 80 dikalikan 28, yaitu 2.240. Selanjutnya, untuk yang remedial, kalau kita cari jumlahnya, sigma awalnya, ya, kalau 4 orang ini dihilangkan, disebutkan, ini nanti rata-ratanya yang akan diuji, gabungan dari skornya ini berarti 52 ditambah 56, ditambah 62, ditambah 66, ini adalah sigmanya, sigma 4 orang, itu adalah 236. Berarti kalau yang remedial tidak diikutkan, kita bisa simpulkan, ya, sigma dari 24 orang, berarti itu adalah 2.240 dikurangkan dengan 236,
yaitu 2004, maka rata-rata untuk 24 orang, rata-rata 24 orang itu adalah 2004 dibagi dengan 24. Jadi sama dengan 83,5. Yang nomor satu, pernyataannya itu adalah pernyataan yang benar. Pernyataan yang kedua, sebelum remedial, rata-rata nilai ulangan murid yang mengikuti remedial adalah 60. Tadi kalau misalnya kita rata-rata 4 orang remedial, itu adalah 52 ditambah 56 ditambah 62 ditambah 66, tinggal kita bagikan 4. Tadi udah kita peroleh 236 dibagi 4. Berarti nilainya itu adalah 59. Berarti yang ini pernyataan yang salah. Satu benar, dua salah. Pernyataan satu benar, pernyataan dua salah. Maka dengan mudah itu jawabannya adalah yang B. Kita akan uji untuk yang ketiga. Yang ketiga, saya bikin seperti ini. Yang ketiga, setelah remedial, rata-rata nilai ulangan seluruh murid menjadi 81. Ya, disebutkan menjadi 81. Apakah benar? Jadi, kalau misalkan yang tadi itu rata-ratanya 80, naik 7 poin, berarti ini ada kenaikan 7 kali 4, berarti 28. Oke, ada 28 skor yang bertambah. Tadi kita punya, kalau rata-rata awal itu adalah 80, kemudian naik 28 poin untuk 28 orang. Berarti sebetulnya dia akan naik 1 poin dari keseluruhan. Jadi ini pasti benar. Oke, kalau misalnya mau kita buat, ya, perhitungannya boleh aja. Jadi rata-rata gabungan setelah remedial, berarti yang ini tadi adalah awalnya 80 dikalikan dengan 28 orang ditambah sigma poinnya ini. Naik 7 poin untuk 4 orang, berarti 4 poin dikalikan dengan 7. Jumlah siswa itu tadi adalah 28 orang. Oke, berarti ini dibagi 28. Jadi dengan mudah ini adalah 80 dikalikan 28 ditambah 28 dibagi dengan 28. Berarti bagi 28 ini akan habis, ini sisa 1. Jadi 80 ditambah 1. 81. Benar ya? Selanjutnya yang keempat. Yang keempat, jangkauan dari data nilai murid yang mengikuti remedial adalah 15. Jangkauannya remedial, yang mengikuti remedial tadi itu kan skornya ini. 52 terendah dan 66. Berarti 66 dikurang 52. Nilainya adalah 14. Berarti yang ini adalah salah. Makanya 1 dan 3. Jawabannya adalah yang B. Kita akan lanjut ke soal yang berikutnya. Persiapan. Berikutnya, jika sebelum remedial, rata-rata nilai ulangan murid laki-laki di kelas tersebut adalah 78, rata-rata nilai ulangan perempuan adalah berapa? Tadi kita punya yang di sini adalah 12 laki-laki dan 16 orang perempuan. Disebutkan di sini rata-rata laki-laki itu adalah 78, kemudian rata-rata perempuannya kita nggak tahu, itu yang mau ditanyakan, tetapi rata-rata gabungannya itu adalah 80 tadi. Kita diminta mencari rata-rata perempuan. Berarti dengan mudah rata-rata gabungan ini itu kita peroleh nilainya dari banyak laki-laki, yaitu 12, dikalikan 78, rata-rata
Atau kalau mau dibikin formal, N1 kali rata-rata 1 ditambah N2 kali rata-rata 2 dibagi dengan N1 ditambah N2, itulah nilai dari rata-rata gabungan. Tinggal kita entry 12 dikalikan dengan 78 ditambah N2 16 kali rata-rata perempuan dibagi dengan penjumlahan totalnya 12 ditambah 16 yaitu 28, rata-rata gabungannya adalah 80. Tinggal kita peroleh, berarti yang di sini adalah 12 kali 78 ditambah 16 kali rata-rata perempuan. Yang di sini nanti sebetulnya bisa kita langsung bagi 4 tadi, 28 dikalikan 80. Dapatlah rata-rata perempuan, nilainya adalah 81,5. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita akan lanjut satu soal lagi di bagian teks ini. Silakan perhatikan. Baik, soal selanjutnya akan dipilih pengurus inti kelas yang terdiri dari 5 murid. Peluang kelas memiliki 1 atau 2 murid laki-laki sebagai anggota pengurus inti adalah berapa? Disebutkan pengurus inti yang akan dipilih itu ada 5 orang. Peluang kelas memiliki 1 atau 2 murid laki-laki sebagai anggota pengurus. Jadi kalau kita buat sketsanya, yang ini ada 12 laki-laki, kemudian ini ada 16 murid perempuan, di sini dipilih 5 orang. Selanjutnya, peluang terpilihnya 1 laki-laki atau 2 orang laki-laki dari 5 ini nantinya ya syaratnya. Berarti peluang A itu adalah banyak kemungkinan A dibagi semestanya. Selanjutnya ini nanti bisa kita tuliskan 1 orang laki-laki bersama 4 orang perempuan, atau 2 orang laki-laki dengan 3 orang perempuan dibagi semestanya. Semestanya totalnya ada 28, berarti mengambil 5 dari 28 orang. Jadi ini bisa kita tuliskan, mengambil 1 dari 12 orang kali mengambil 4 dari 16 ditambah mengambil kombinasi 2 dari 12 dikalikan kombinasi 3 dari 16 dibagi semestanya. Kombinasi 5 dari 28 bisa kita tuliskan menjadi 12 dibagi 1 faktorial, dibiarkan. 16 kali 15 kali 14 kali 13 dibagi dengan 4 faktorial. 4 kali 3 kali 2 kali 1 ditambah 12 kali 11 dibagi 2 faktorial dikali dengan 16, 15, 14 dibagi dengan 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1 dibagi dengan 28, 27, 26, 25, 24 dibagi dengan 5 faktorial, 5, 4, 3, 2, 1 sama dengannya sejajar. Kemudian nanti ini akan kita sederhanakan. 321, 321, 321 kita sederhanakan. Kemudian yang ini 4 dengan 24 sisa 6, 5 dengan 25 sisa 5, 4 dengan 12 sisa 3. Oke, kemudian yang 14, yang ini masih bisa kita sederhanakan, ini akan habis.
dengan 6. Oke. Selanjutnya 5 ya. 5 nanti akan kita habiskan juga. Sama-sama bagi 5, dapat 3. Bagi 5, dapat 3. Kemudian yang 28, ini habis. Dengan 14, sisa 2. Ini habis. Jadi kita peroleh nilai sementara 3 dikalikan 16 dikalikan 3 dikalikan 13. Ditambah dengan 6 dikalikan 11 dikalikan dengan 16 dikalikan 3 dibagi dengan, kita peroleh tadi di bagian bawah, 2 dikalikan 27 dikalikan 26 dikalikan dengan 6. Ini nanti akan kita sederhanakan tentunya ya. Jadi kita akan dapatkan sama-sama bagi 9. Ini habis, dapat 3. Ini nanti habis, sisa 2 dengan yang ini. Kemudian kita bagi dengan 4, boleh. Bagi 4. Ini sisa 3. Ini sisa 4. Kemudian yang ini sisa 4. Kita bisa jumlahkan. Masih bisa kita bagi 2 ya. Bagi 2, berarti ini sisa 13. Bagi 2, ini 2. Ini akan hilang. Jadi kita peroleh 26 ditambah 4 kali 11, 44. Dibagi dengan 9 kali 13, 117. Jadi kita peroleh nilainya adalah 70 dibagi 117. Yang C. Memang begitu soalnya, apa boleh buat, perhitungannya cukup banyak dan harus detail. Untuk mengikuti kelas persiapan masuk ke PTN dapat mengontak Pak Luhut di link deskripsi yang saya sertakan setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 19.00 sampai 21.00. Semangat belajarnya dan semoga sukses. Sampai jumpa.